Halo teman-teman, saya ingin bicara hari ini mengenai strategic management atau manajemen strategik ya. Banyak yang mengira, untuk apa belajar manajemen strategik? Untuk apa? Oh, itu ilmu yang basic sekali dan sangat penting. Kenapa? Dengan strategic management itu kita belajar sesuatu dengan secara struktur. Dan itu adalah intisari dari operasional kita ketika kita sudah masuk ke dunia bisnis. Jadi teman-teman, kalau kita belajar strategic management di kampus, apakah itu di strata 1 atau strata 2 ya, MM misalnya. Yang Anda pelajari adalah cara kita memahami bisnis itu sendiri. Karena apa? Bisnis itu unik. Ibaratnya, to open a shop is easy, but to keep it open next week, next month, next year is a different story. Itu butuh strategic management. Kata strategic itu sendiri artinya termnya bukan saat ini, bukan taktikal, tapi strategik. Habis ini apa, habis ini apa. Kalau ini sudah selesai, habis itu apa. Ya, teman-teman, yang paling penting, kita harus paham bahwa bisnis tidak bisa lagi dikelola dengan cara insting. Dulu mungkin bisa, ya, papa kita, kakek kita buka bisnis mungkin cukup dengan insting. Pertama, pasarnya masih homogen. Pasarnya belum sekomplikated sekarang. Regulasi, persaingan, ya masuknya tantangan baru, barang-barang dan layanan substitusi, sekarang sudah luar biasa. Kalau kita tidak berpikir strategik, ada dua kemungkinan. Bisnis kita akan stagnan, ya itu masih lebih bagus ya. Atau kita mati sama sekali. Ya banyak perusahaan sekarang yang usianya itu mungkin 50 tahun lebih, 100 tahun pun bisa bangkrut. Karena apa? Strategic manajemennya itu separuhnya masih insting atau dianggap ya kita sudah menguasai pasar, kita terlalu besar untuk tenggelam, tidak bisa. Nah, di dalam strategic management yang harus kita pikirkan adalah bahwa kita memakai logika, memakai data yang akurat, dan kita punya banyak hal untuk mengatakan bahwa ini loh, bisnis ini itu tantangannya dari luar apa saja. Misalnya Anda memakai SWOT ya, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Ya, itu adalah salah satu bentuk bagaimana strategic management itu diejawantahkan. Oh, itu udah biasa kami lakukan. Kami pakai asumsi aja bisa. Enggak juga. Kalau kita mengetahui kelemahan kita ya teman-teman. Misalnya dengan W ya, SWOT. Strength, Weakness, Weakness. Kalau kita tahu kelemahan kita jadi lebih bijak. Ibaratnya kalau kita tahu kita punya sakit tertentu, harus menghindari makanan atau kebiasaan tertentu, kita jadi lebih bijak. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita mengetahui kelemahan kita, minimal kita menjadi lebih waspada, kita menjadi lebih siaga, dan kita tahu itu titik yang tidak boleh kita aktifkan karena itu kelemahan kita. Kalau kita mempelajari kekuatan, ya itu energi kita harus ada di sana. Ibaratnya Paretonya 80-20, 80% untuk fokus energi kita untuk memupuk kekuatan kita, 20% untuk menjaga agar kelemahan kita tidak memburuk. Ya. Lalu ada opportunity dan strength, opportunity dan threat, ya OT, SWOT, opportunity dan threat. Peluangnya itu harus kita 80-kan kalau di Pareto kan. Threatnya harus 20. Ya, meskipun kita tahu bahwa wah threat itu harus ditangani dengan baik, iya. Tapi jangan habis energi di situ sampai kita tidak mikirin peluangnya. AI misalnya, AI itu threat bagi sebagian orang, tapi bagi orang yang mempelajari strategic management, mata kita dibuka, otak kita dibuka, bahwa itu juga bisa kita tunggangin sebagai peluang, bisa kita pakai, bisa grab. Dan dibantu dengan AI, pekerjaan kita menjadi lebih mudah, ekspansi kita menjadi lebih smooth, cara kita branding menjadi lebih terstruktur. Dan biasanya kalau AI, mereka adalah data based, berbasis data. Kalau kita berbasis data, itu pasti lebih akurat daripada asumsi, apalagi insting. Nah teman-teman, kalau Anda belajar strategic management, Anda akan mendapatkan logika itu. Bukan soal hafalannya. Ada SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Bukan. Otak kita jadi terlatih memikirkan hal-hal itu. Supaya kita tidak luput. Kita mikirin A, ternyata masalahnya di B. Ya. Nah teman-teman, jangan menyepelekan kalau kita belajar strategic management. Nanti saya akan cerita lagi di bagian yang kedua masih dari seri strategic management. Tapi teman-teman, jangan dinafikan, jangan anggap sepele bahwa strategic management itu hanya pelajaran formal. Oh tidak, orang-orang yang memikirkan bisnisnya sustainable harus melalui proses itu.
Karena itu adalah strategik. Ada langkah-langkahnya, ada masa depan, ada masa depannya lagi, dan kedepannya kita memprediksikan dari pola-pola perilaku pasar, perilaku konsumen, kita tuh mau melakukan apa. Jadi teman-teman, ya, think about it. Jangan ignore, jangan pernah menyepelekan pentingnya pelajaran strategic management. Tunggu di seri berikutnya tentang strategic management. Ciao.